Oke, jadi video kali ini merupakan refreshment ya dari video yang saya ungkapkan sebelumnya mengenai signifikansi pergerakan dari Bitcoin pada setiap periode, pada setiap bear market sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau kalian ingat pada video sebelumnya saya sudah sempat bahas mengenai kesamaan signifikansi movement ya dari periode ketika bulan 2018 dan tahun 2022 ya, ketika bear market di kala itu Bitcoin sebenarnya memiliki kesamaan dalam hal signifikansi ya dalam setiap periodenya. Oke. Untuk refreshment saja ya. Untuk saat ini ya, ini saya ambil dari tahun 2022 di mana kita lihat pergerakan harga Bitcoin saat itu ya. Bitcoin cenderung melakukan drop pada bulan Juni dan mengalami rally pada bulan Juli Agustus, sideways di bulan Oktober, dan kapitulasi signifikan pada bulan November dan Desember ya. Lalu di tahun 2018 kalian juga bisa lihat di sini ya bahwa Bitcoin juga mengalami hal yang sama in term of signifikansi dalam setiap periode yang dihasilkan ya. Jadi Bitcoin mengalami drop pada bulan Juni, Juli, Agustus, mengalami relief rally, dan Oktober terjadi sideways sampai final capitulation terjadi di bulan November sampai Desember. Oke. Jadi dari kedua contoh bear market sebelumnya pada tahun 2018 dan 2022 kita juga ungkapkan ya bahwa kesamaan dari signifikansi movement dalam setiap periode tersebut bisa saja terjadi di tahun ini, karena tahun ini kita sama-sama berada di area bear market sejak Bitcoin mengalami top pada bulan Oktober 2025 ya, dan harga dari top ke bottom saat ini sudah drop di kisaran harga 50%-an ya, 52% dari top ke bottomnya ya. Nah, pertanyaan besarnya, apakah saat ini Bitcoin sudah berada di local bottom pada bulan Juni seperti periode-periode sebelumnya, di mana kita melihat pada bulan Juni selalu terjadi yang namanya local bottom dari Bitcoin terpenuhi ya di sini. Pada tahun 2022 local bottom dari Bitcoin terjadi pada bulan Juni. Lalu pada tahun 2018 kita juga melihat local bottom terjadi pada bulan Juni sebelum Bitcoin mengalami rally pada bulan Juli dan Agustus ya. Apabila kita lihat sekarang minggu lalu dengan dropnya Bitcoin kembali ke level harga 60.000 US dollar, untuk saat ini masih tetap hold sebagai yang namanya local bottom untuk saat ini ya. Dan dengan adanya sweep yang terjadi saat ini untuk Bitcoin ya di level sekarang, terjadi yang namanya swing failure pattern di sini ya. Kita lihat di sini ada yang namanya swing failure pattern, dan saya akan berikan tanda ya di sini. Kita akan kasih tanda SFP di sini ya. Jadi swing failure pattern itu ada apa ya? Jadi sebelumnya saya sudah ungkapkan bahwa di level harga ini, level harga kisaran bulan Februari 2026 kita melihat yang namanya unfinished auction, adanya drop kencang ya sejak bulan Januari 2026 harga drop sangat kencang untuk Bitcoin dan meninggalkan yang namanya wick di sini ya. Ketika ada wick yang ditinggalkan dan belum ditutup, itu yang namanya unfinished auction pada saat lalu ya. Lalu ketika harga setelah menyentuh wick ini, karena adanya strong demand pada saat itu, harga mengalami rally tinggi ya, mengalami rally tinggi sebelum akhirnya drop. Nah, pada drop kedua ini kita melihat harga dari Bitcoin drop menutup area low dari
bulan Februari lalu ya, di weekly candle-nya di area kisaran 59.977, dan minggu kemarin kita melihat area dari weekly candlestick sempat drop under low-nya di sini ya. Kita lihat kalau angka eksaknya ada di level 59.081 ya. Jadi setelah harga drop lalu weekly candlestick close di atas area week sebelumnya. Jadi ini bisa jadi merupakan swing failure pattern ya. Jadi kalau ini sampai terjadi swing failure pattern, maka ada potensi harga akan mengalami bounce, dan ini mungkin saja menjadi local bottom seperti periode-periode sebelumnya. Nah, based on historical analysis, saya ingin lihat ya, pada periode-periode sebelumnya di bear market ya, terutama di level 2018 dan di level 2022, saya ingin tahu manakah yang merupakan price action yang memiliki swing failure pattern seperti saat ini ya. Jadi yang pertama kita ke level 2022 dulu di weekly time frame ya. Harga memang sempat bottom ya di tahun 2022 bulan Mei ya. Kalian lihat di sini sempat ada week yang sangat besar di level 2022 di sini ya. Tapi harga ketika drop ya tidak meninggalkan wick ya, jadi tidak close di atas area ini. Jadi ini bukan merupakan swing failure pattern. Nah, saya menemukan yang paling mendekati pergerakan pada tahun ini adalah swing failure pattern yang terjadi pada tahun 2018 ya. Pada tahun 2018 swing failure patternnya juga sama pada bulan Februari ya. Kita lihat meskipun secara patternnya berbeda, tapi secara bulan juga sama. Jadi pada tahun 2018 swing failure pattern terjadi di sini ya. Ini kita melihat adanya swing failure pattern. Nah, kita lihat nih ada swing failure pattern pada bulan Februari. Harga drop ya ke area sekitar 5.875 US dollar, lalu candle menutup kembali dengan meninggalkan wick yang terjadi pada waktu itu, lalu harga mengalami bounce dan belum sempat menutupi wick tersebut ya. Dan lalu kita lihat ya, setelah beberapa lama kembali pada bulan Juni ya, wick ini ditutup ya, pertengahan bulan Juni wick ini ditutup dan harga mengalami relief rally. Oke. Jadi case-nya untuk sekarang saya melihat yang paling mirip berdasarkan kondisi ini adalah pada tahun 2018 ini ya. Jadi pada tahun 2018 ini menurut saya case-nya paling mirip dengan kondisi sekarang. Kenapa? Karena sama, unfinished auction yang pertama itu terjadi pada bulan Februari, dan unfinished auction pada bulan Februari ditutup pada bulan Juni juga ya. Jadi sama. Nah, lalu kita lihat bagaimana pergerakan Bitcoin saat ini. Kita bandingkan ya, tahun 2026 sekarang. Nah, based on pergerakan hari ini, kita juga sama melihat Februari yang lalu juga merupakan unfinished auction. Nah, kita melihat nih sekarang kesamaan dengan tahun 2018 ya. Apakah sekarang ini sudah menjadi local bottom dari Bitcoin? Ya, saya tentunya tidak tahu ya. Saya tidak tahu, dan saya juga tidak bisa memprediksi tentunya apa outcome yang akan terjadi pada beberapa bulan berikutnya. Tapi jika kita lihat dari faktor 2018, memang ada kemungkinan bahwa pergerakan dari Bitcoin saat ini akan membentuk pattern yang cukup sama dengan yang terjadi pada 2018 ya. Dan contohnya kalau kita ke daily time frame ya, kita coba cari kesamaan dulu ya. Daily time frame di tahun 2018, oke. Di tahun 2018 kita melihat ya, ketika harga drop ya di area sini, kita melihat juga
ada namanya higher high dan higher low dari suatu candle ya. Ini bentar saya mungkin zoom in ya agar lebih jelas untuk kalian semua. Nah, di sini semua. Jadi kita lihat di sini ada higher high dan higher low. Nah, pattern ini ya yang untuk saat ini masih belum saya temukan di pergerakan Bitcoin saat ini ya. Jadi pattern higher high dan higher low di sini masih belum bisa saya temukan ya di pergerakan Bitcoin saat ini ya. Pada saat itu juga kita melihat harga juga melakukan tes terhadap area resisten trendline ya, dan juga di area boundary range ini ya. Range-nya juga saat itu di kisaran 6.800 sampai 5.800 ya. Jadi ini yang belum saya temukan di pergerakan Bitcoin saat ini. Itu yang membuat saya masih belum bisa tahu apakah tahun 2018 akan memiliki kesamaan dengan tahun ini ya. Mungkin saja kita akan melihat ini menjadi low, high, dan ini higher low, dan kemudian kita melihat high di sana dan kemudian higher low di sini. Ya, mungkin saja kita nggak tahu, tapi yang jelas untuk saat ini masih belum ada konfirmasi apapun dan juga menjadi pertanyaan besar bagi saya. Oke. Lalu berikutnya, ke arah mana ya kira-kira local bottom tersebut terjadi ya. Saya hapus dulu. Kita lihat ya di tahun 2018 contohnya ya. Kalau kita ukur dengan Fibonacci retracement level dari atas, swing high pada bulan Mei dan swing low pada bulan Juni ya, local bottomnya harga berada di level 50% Fibonacci retracement, dan juga kalau kita tambahkan golden ratio di sini 0,618, jadi harga tap area golden ratio antara golden ratio dan juga equilibriumnya di 7.800 ya pada waktu tahun 2018. Lalu kalau pada tahun 2022 bagaimana? Kita ke tahun 2022, apakah memiliki kesamaan? Kita lihat dulu ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Nah, pada tahun 2022 ya, kita hapus dulu yang ini. Kita tambahkan ya, kita tarik swing high ya dari area sini ke swing low. Oke. Nah, harga bounce ke arah sekitar juga sama ya. Local topnya terjadi di antara equilibrium area dan juga area golden ratio antara 24.900 sampai 26.700 saat itu ya. Nah, jadi kita berasumsi apabila terjadi bounce yang sama seperti tahun 2018 sampai 2022, maka ada potensi ya harga bisa mengalami relief rally ya sampai kemungkinan ke area kisaran ini antara golden ratio sampai equilibrium area di 71.000 US dollar sampai 73.800 US dollar ya. Jadi ini merupakan prime area untuk Bitcoin untuk saat ini ya. Saya lihat karena based on historical performance kita melihat area ini di bear market juga merupakan area yang direspect oleh harga saat itu. Ya, jadi ada potensi harga akan mengalami kenaikan relief rally apabila kita di sini nanti lihat potensi higher high dan higher low di sini. Nah, kita bisa lihat nih ada potensi harga akan mengalami kenaikan sampai ke level ini ya, lalu konsolidasi bentar, getting rejected, dan baru kita melihat low baru dari Bitcoin yang berpotensi menjadi generational low di cycle ini ya. Jadi untuk sekarang kita tahu bahwa trajektori dari Bitcoin sebenarnya masih di area kisaran swing failure pattern karena baru terjadi minggu lalu. Jadi kita masih belum mendapat banyak konfirmasi terhadap pergerakan harga yang terjadi ya. Tapi kita tahu juga bahwa
based on cycle ya. Kita tahu kalau Bitcoin ini merupakan aset yang cyclical ya. Jadi kita juga tahu bahwa based on cycle kita ada di momen di mana potensi terjadinya relief rally itu sangat besar ya. Dan kita lihat based on previous performance, area tempat bounce ya itu ada di kisaran 71.000 sampai 73.800 US dollar untuk saat ini ya. Jadi itu untuk update saya, refreshment atas tesis yang saya berikan minggu lalu. Untuk kalian yang dari YouTube yang masih belum follow saya di Telegram ya, saya harap kalian follow Telegram saya. Mohon bantuannya karena nanti di Telegram ini saya bisa memberikan update lebih real time, lebih cepat ya daripada di YouTube ya, karena tidak melalui proses edit. Dan untuk kalian yang di YouTube, ini merupakan video pertama saya di YouTube, jadi mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Oke. Above all, saya harap kalian semua bisa tetap profit di tengah kondisi market yang semakin tidak pasti ini. Oke, jadi terima kasih.